cangkruan karo mikir. Oh, plus ada cangkirnya juga. Iya. Nah, ini menjadi hal yang wajib, cangkir ini. Dan ada isinya juga. Lah, harusnya itu. Kalau pimpinan ranting itu kita rawat, kita jaga, kita fasilitasi, jangankan mereka diperintah, jangankan mereka diminta waktu dan tenaganya, diminta keringatnya dan darahnya pun diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para nadirin dimanapun berada, bersama saya Ahmad Ali, dan juga selamat datang Mas Lutfi Hambali selaku Ketua Mandataris PC KPI Ansor Kabupaten Gresik masa khidmat 2024-2028. Ini perlu kami sampaikan dulu, Mas, ya. Siap. Ini merupakan program terbaru teman-teman Media Center NU Sidoarjo mau menggarap di podcast. Nah, jenengan merupakan narasumber pertama yang hadir di studio kami ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali dan yang terakhir. Kami berharap nanti di lain kesempatan bisa datang kembali ke sini untuk berbagi pengalaman. Nah, tentunya di program podcast ini kami beri nama Cangkir, Mas Lutfi. Oh, cangkir. Iya. Apa cangkir? Teman-teman kru media menamakan Cangkir ini punya makna lain berupa cangkruan karo mikir. Oh, plus ada cangkirnya juga. Iya. Nah, ini menjadi hal yang wajib, cangkir ini. Dan ada isinya juga. Lah, harusnya itu. Jadi tetap kami berharap program ini nanti bisa berkelanjutan dengan menghadirkan narasumber-narasumber lain. Tentunya mantap. Dalam hal ini tidak hanya di bidang organisasi saja, nanti akan melebar tergantung nanti teman-teman kru untuk menyiapkan beberapa materi yang akan kita suguhkan di program podcast ini. Baik, Mas Lutfi, sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya jenengan ini. Mudah-mudahan bisa amanah dan tentunya membawa perubahan pergerakan GP Ansor di Kabupaten Gresik. Amin. Bismillah. Bismillah. Itu harapan, tentunya menjadi harapan banyak orang, khususnya kader-kader Ansor dan Bansor yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Kedamaian, Mas. Iya. Sebelumnya saya pengen tahu, Mas, apa yang menjadi motivasi atau visi misi jenengan sehingga kemarin ikut kontestasi pemilihan atau konferensi cabang GP Ansor Kabupaten Gresik agar bisa didengarkan oleh banyak. Monggo, Mas. Ya, terima kasih sebelumnya saya berkesempatan untuk silaturahim di ranting NU Sidoarjo. Iya. Ini saya juga sempat terkejut ini ada ranting NU tapi rasanya seperti di pimpinan cabang. Apalagi punya media center yang luar biasa. Salah satunya saya bisa hadir diundang podcast. Ini bagian dari rasa syukur dan saya sangat berterima kasih, dan juga menjadi salah satu spirit dan motivasi saya. Karena jarang kemudian kita temukan organisasi NU di level ranting yang bisa begitu luar biasa seperti di ranting Sidoarjo. Top lah ini. Yang kedua, kalau kemudian ditanyakan yang menjadi spirit dan motivasi saya, kemarin ikut menjadi bagian dari salah satu kontestan di dalam konferensi GP Ansor di tingkat cabang kemarin, tentu semangat dan motivasinya hampir sama dengan kader-kader yang lain. Tidak ada lain kecuali
semangat dan motivasinya ingin berkhidmah, memberikan perkhidmatan di Gerakan Pemuda Ansor dengan harapan menjadi bagian dari salah satu kader yang bisa mendapatkan barokah di Nahdlatul Ulama dan menjadi harapan besar bisa dilirik oleh para muassis dan diakui sebagai santri beliaunya, terutama santri Hadratus Syekh. Itu yang menjadi spirit dan motivasi utama. Tidak ada lain niatan selain berkhidmah. Ini yang perlu digarisbawahi. Tapi ada banyak hal yang tentu menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah dorongan. Dorongan, karena prinsip saya pribadi, posisi dan jabatan di NU itu tidak perlu diperebutkan. Benar. Jadi posisi dan jabatan di NU, salah satunya di Gerakan Pemuda Ansor, itu tidak perlu untuk diperebutkan. Tapi ketika sudah menjadi perintah, sudah menjadi mandat, sudah didorong oleh banyak kader, maka sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor tidak boleh kemudian menolak. Karena ini bagian dari kesiapan kader. Kader ini punya kewajiban dan tanggung jawab untuk siap secara kapasitas dan kualifikasi. Kalau sudah terpenuhi, ketika itu kemudian diperintah, diberikan mandat, kemudian didorong banyak orang, tidak ada kata lain selain siap. Sehingga awal itu beberapa PAC, ini saya bercerita sedikit, beberapa PAC itu mendorong saya untuk agar ikut mencalonkan. Kalau di aturan organisasi kita di Gerakan Pemuda Ansor itu kan memang menjadi salah satu syarat calon pimpinan cabang itu kan harus mendapatkan rekomendasi minimal 3 pimpinan anak cabang dan 20 pimpinan ranting. Itu kan kualifikasinya. Dan ini sudah ada 3 PAC ini yang mendorong saya betul. Itu pun saya masih mikir, iki dorong tenanan dorong kan. Karena dorong itu kan ada 2 dorong itu. Dan dorong ada dorong untuk maju atau bisa jadi dorong untuk menjerumuskan. Ini yang bahaya ini. Lah saya ini harus berpikir itu. Saya harus berpikir dengan cara apa? Tentunya dengan cara saya sebisa mungkin melakukan istikharah. Salah satu ikhtiar saya adalah mencoba untuk mengukur kapasitas dan sejauh mana respon kader ketika kemudian saya ini menjadi opsi atau bagian dari alternatif pilihan. Akhirnya saya coba komunikasi dengan senior-senior, komunikasi dengan ranting-ranting, ya dengan diskusi, dengan membangun komunikasi yang baik, keliling Gresik itu. Akhirnya jadi repot juga ini. Ya ini memastikan ini dorong apa jerumus. Iya benar. Lah itu akhirnya coba keliling dengan para tokoh-tokoh senior di Gerakan Pemuda Ansor, dengan orang-orang yang memang perlu untuk kita ajak berembuk. Dan alhamdulillahnya dari hasil saya keliling kok tidak ada satupun yang kemudian melarang. Tidak ada yang menjerumuskan juga kan? Justru malah sebaliknya, mereka punya persepsi yang sama agar saya tetap terus didorong maju. Semuanya sama, mendorong saya untuk maju. Akhir dari saya berproses untuk berkeliling tersebut, saya mencoba memantapkan niat untuk minta restu kepada orang tua dan istri, kira-kira. Karena susah juga ini kalau saya maju tapi nggak direstui sama orang di rumah ini. Sulit keluar nanti ya. Jadinya bahaya. Saya mencoba untuk minta restu, komunikasi sama keluarga, terutama istri. Lah kok juga memberikan restu juga, memberikan dorongan juga. Kalau memang itu pilihan yang terbaik dan niatnya juga baik, ingin berkhidmat di NU,
maka saya pun diizinkan. Lah pasca itu yang kemudian saya bismillah untuk mencoba menjadi bagian dari konferensi untuk mencalonkan sebagai calon pimpinan cabang. Alhamdulillah prosesnya berjalan sekalipun agak dinamis banget kemarin itu konferensi. Terus saya terpilih sebagai pimpinan cabang. Ya tidak karena apa-apa, mungkin karena ini memang sudah bagian dari saya secara pribadi ya, menganggap ini bagian dari jalan yang saya terima dan tidak lepas dari perintah dan mandat para muassis. Bismillah, mudah-mudahan dengan apa yang kemudian hari ini saya terima, mandat sebagai pimpinan cabang, sebagai mandataris ketua terpilih, akan semaksimal mungkin, kira-kira semaksimal mungkin dengan kebersamaan teman-teman mewujudkan Ansor Gresik yang lebih maju, Ansor Gresik yang mandiri, dan Ansor Gresik yang berwibawa. Ya, penting ini, berwibawa ini penting. Ya, Mas Lutfi, kemarin itu banyak flyer bertebaran atau pamflet bertebaran dengan foto jenengan yang di situ tertulis besar BCL. Oh ya. Nah itu saya awal tahu, saya kira BCL itu Bunga Citra Lestari. Ya, bisa dijelaskan apa sebenarnya makna di huruf BCL ini? BCL itu sebenarnya kita muncul dan terinspirasi dari tagline Bunga Citra Lestari juga. Tapi sebenarnya itu mengandung makna, mengandung misi, tujuan, dan cara saya ketika diberikan kesempatan menjadi ketua pimpinan cabang. Iya. Jadi BCL itu kan build capacity and loyalty kan gitu ya, membangun kapasitas dan loyalitas. Jadi ini bagian dari cara saya untuk mewujudkan Ansor Gresik maju bersama, mandiri dan berwibawa. Jadi secara ringkas mewujudkan Ansor Gresik maju bersama, mandiri dan berwibawa itu sederhana saya bisa kita wujudkan dengan tadi membangun kapasitas dan loyalitas. Membangun ini tidak kemudian bermakna dangkal, karena Ansor ini kan sudah besar. Benar. Ansor ini warisan dari para kiai, para pimpinan kita terdahulu, pimpinan-pimpinan sebelumnya, yang menurut saya sudah cukup luar biasa. Sehingga pondasi-pondasi, pilar-pilar ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Sehingga membangun ini dalam arti bagaimana kita bisa meningkatkan dan mengembangkan apa yang sudah menjadi warisan yang hari ini kita terima. Apa yang kemudian perlu untuk dikuatkan, perlu untuk dikembangkan, yang pertama adalah kapasitas. Kapasitas ini kemampuan kira-kira. Kemampuan secara organisasi maupun kemampuan secara personality kader, secara personal. Karena faktanya organisasi ini tantangannya begitu besar. Yang kita hadapi saat ini begitu sangat luar biasa. Tentu tantangan-tantangan yang ada ini juga harus dihadapi dengan kapasitas, dengan kemampuan yang cukup. Kalau kemudian kita tidak bisa menghadapi tantangan hari ini karena kita tidak mengupgrade, tidak mengembangkan, tidak meningkatkan kapasitas kita, rumusnya mau organisasi bisa kuat, organisasi bisa maju juga akan sulit. Iya. Nah, secara personal kader ini juga demikian. Saya melihat kader-kader Ansor, Banser yang ada di Kabupaten Gresik ini begitu sangat luar biasa. Karena ribuan jumlahnya, itu ribuan kader. Nah ini menjadi PR besar kita sebenarnya, Mas. Kalau kita kembali ke belakang gitu,
saya juga dulu sama-sama satu periode dengan jenengan waktu di pimpinan anak cabang kan. Pernah mengalami sebagai ketua Iya. pimpinan cabang. Iya benar. Jadi ini yang menjadi PR besar menurut saya ini, ketika saya di pimpinan anak cabang kemarin, memang menjadi PR besar adalah terkait loyalitas kader. Kalau urusan kapasitas, beberapa kader bisa kita petakan yang punya kapasitas di berbagai kebutuhan yang ada untuk menghadapi tantangan zaman hari ini. Cuman untuk loyalitas ini biasanya yang agak sulit. Nah, barangkali zaman sudah punya, walaupun masih beberapa minggu saja dengan terpilih, akan melakukan pergerakan apa untuk meningkatkan loyalitas kader-kader. Khususnya Mas, kalau kita berbicara loyalitas di tingkat ranting, ini yang masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Nah ini barangkali sudah punya pandangan akan melakukan apa urusan di loyalitas ini. Iya. Gini, saya meyakini ya seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor, kader-kader Banser ini sudah punya itikat dan niat serta semangat untuk berkhidmah menjadi bagian di Gerakan Pemuda Ansor. Itu saya meyakini demikian. Bagaimana tidak? Mereka masuk di Ansor, ikut kaderisasi, BKD di Klatsat dengan biaya sendiri. Iya. Mereka beli seragam juga dari biaya uang sakunya sendiri. Semuanya dibiayai sendiri. Dan apapun perintah dan instruksi pimpinan itu semuanya dilakukan. Ini bagian dari keyakinan saya bahwasannya loyalitas kader itu sebenarnya sudah sangat luar biasa di Gerakan Pemuda Ansor itu. Tapi loyalitas ini perlu dipahami, kadernya tentu beragam, posisinya tentu tidak stabil, terkadang naik, terkadang turun. Apalagi ketika berurusan dengan istri kita. Bahkan terkadang loyalitas juga akan hilang. Karena tentu banyak faktor ya, Iya. banyak faktor. Nah, saya tidak perlu menjelaskan faktor itu, tapi saya lebih concern gini. PR saya dan menjadi motivasi saya itu bagaimana loyalitas kader yang sudah ada, sudah tertanam mulai awal ini bisa terjaga. Jangan sampai kemudian loyalitas ini semakin lama semakin memudar, tapi semakin lama semakin kuat. Ini yang kemudian menjadi tantangan saya, PR ke depan. Maka saya berkeyakinan loyalitas kader ini tentu bagaimana bisa terjaga ya harus dirawat. Benar. Dirawat. Maka kalau kemudian kita melihat loyalitas kader di bawah, hadirnya teman-teman kader baik itu di pimpinan ranting maupun di pimpinan anak cabang, ya harus ada perhatian dan perawatan khusus. Yang itu bagian dari tugas pimpinan. Contoh ya, pimpinan anak cabang ini harus paham dan mengetahui kondisi pimpinan-pimpinan ranting yang ada di wilayahnya. Harus paham dan mengerti kader-kader yang ada di bawah. Harus memberikan perhatian, harus memberikan pendampingan, harus memberikan perhatian, kepedulian. Kalau bahasa saya, fasilitasi dan asistensi pimpinan itu harus dilakukan dalam rangka merawat loyalitas kader yang ada di bawah, yang ada di pimpinan-pimpinan ranting. Maka saya berkeyakinan ya, kalau kader-kader Ansor yang ada di bawah, kalau pimpinan ranting itu kita rawat, kita jaga, kita fasilitasi, kita bantu, kita support, kita dukung, kita dampingi, saya punya keyakinan, jangankan mereka diinstruksi, jangankan mereka diperintah, jangankan mereka diminta waktu dan tenaganya, diminta keringatnya dan darahnya pun diberikan. Sepakat nggak ini? Sepakat. Saya sepakat. Kenapa? Karena loyalitas ini harus dijaga. Kalau dibiarkan, maka tidak salah. Kalau loyalitas kader ini semakin lama semakin memudar, semakin memudar.
apalagi terganggu dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, kira-kira itu semangat saya dan keyakinan saya ke depan. Ini menjadi penting Mas Lutfi, urusan terkait dengan loyalitas. Karena saya kembali, kalau berbicara itu ukuran saya adalah di ranting, kader paling terbawah, yang mestinya menjadi ujung tombak, baik di pimpinan anak cabang maupun pimpinan cabang. Iya, sepakat. Nah, urusan loyalitas, mungkinkah dengan punya angan-angan untuk bagaimana kader-kader yang punya kapasitas, salah satunya untuk menjaga loyalitas ini, distribusi kader ini sangat penting. Baik itu urusan kapasitas di keilmuannya, lebih-lebih yang menjadi kebutuhan di tingkat ranting adalah bagaimana memupuk loyalitas ini. Apa ya bahasanya? Distribusi kader ini, cara merawat kader. enggak, cenderung iya salah satu di situ. Cuma cenderungnya adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan kader, khususnya di urusan pekerjaan. Nah, mungkinkah ini bisa atau punya angan-angan ke arah sana, bahwasanya memfasilitasi kader yang punya kapasitas di urusan tenaga kerja, khususnya di situ lah. Oh iya. Jadi memang dua tugas dan juga PR saya terkait dengan kapasitas dan loyalitas ini, terkait dua hal ini, kata kuncinya ini tentu menjadi berat karena kita ketahui bersama di Ansor itu tidak ada pembiayaan, dan kita selama ini hidup secara mandiri, swadaya, patungan. Iya, benar. Dan sehingga kalau kemudian kita berbicara grand design yang besar, itu tentu tidak agak sulit kalau kemudian harus dilakukan sendiri. Tapi Ansor ini organisasi besar. Organisasi besar, punya ribuan kader yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Iya, benar. Ini yang kemudian menjadi keyakinan saya, Ansor mampu untuk membangun, menguatkan, mengembangkan jejaring kemitraan. Saya yakin pasti bisa. Baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Iya. Tadi kita punya modal besar, Ansor ini organisasi yang besar, kader Ansor itu tersebar di seluruh penjuru dunia, dimanapun itu berada. Di eksekutif banyak kader-kader Ansor di sana. Iya, benar. Di legislatif banyak kader-kader Ansor di sana. Di industri, perusahaan swasta dan lain sebagainya banyak kader Ansor di sana. Maka tinggal kemampuan dan kapasitas kami di pimpinan cabang, kemampuan dan kapasitas kader ini mampu merajut, membangun, meningkatkan, mengembangkan jejaring kemitraan tadi. Saya yakin di dalam hati para kader yang sudah tersebar di penjuru dunia, di dadanya masih ada gerakan muda Ansor. Iya, benar. Jadi penting ini Mas Lutfi, selaku ketua terpilih. Jadi hal ini menjadi penting dan juga sering menjadi perbincangan di kedamaian khususnya ketika urusan pekerjaan. Karena tidak bisa dipungkiri, sahabat-sahabat Ansor Banser itu rata-rata adalah sudah berumah tangga dan punya kewajiban untuk hal itu. Nah, kembali ke sana, saya berharap apa yang jenengan sampaikan ini nanti menjadi wacana besar satu periode ke depan untuk bagaimana bisa mendistribusikan kader sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan ini kembali ke flyer tadi yang saya sampaikan. Di flyer jenengan itu tertuliskan keberadaan ranting menjadi skala prioritas. Nah, ini juga penting untuk jenengan sampaikan di podcast kami. Sepakat. Jadi saya tegaskan lagi ya, saya itu berangkat menjadi bagian dari konferensi dan hari ini terpilih menjadi ketua pimpinan cabang itu karena yang menjadi keprihatinan saya, yang saya lihat itu adalah keberadaan pimpinan ranting. Iya, benar. Bagaimana tidak? Mereka itu loh menjadi ruh organisasi kita. Ruh gerakan kita itu di ranting. Di ranting, ya benar. PAC itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Kalau kemudian rantingnya tidak gerak, benar. Ya, sama halnya saya. Saya itu di pimpinan cabang itu tidak ada artinya. Kalau kemudian tidak ada pimpinan anak cabang. Benar. Maka sebenarnya apa yang kemudian jadi misi
pimpinan cabang ini bisa kita dapatkan berhasil, maka bagaimana kemudian pimpinan anak cabang dan pimpinan-pimpinan ranting itu bisa bergerak. Tumbuhannya saya di sana. Maka saya pastikan dan saya tegaskan, pimpinan ranting itu adalah skala prioritas. Siap. Bagi saya. Karena jujur, saya ini mantan ketua pimpinan ranting. Oh, pernah proses di ranting juga? Pernah jadi ketua ranting. 8 tahun saya jadi ketua ranting Ansor itu. Berarti jenengan itu secara kaderisasi sudah selesai lah ya? Kira-kira merasakan jadi ketua itu sudah pernah semuanya. Yang belum jadi ketua PW Ansor. Jadi ketua ranting Ansor, kemudian saya ini berhenti jadi ketua ranting Ansor itu karena saya jadi ketua PAJ. Oh iya. Baru berhenti. Kalau seandainya saya gak jadi ketua PAJ ya mungkin jadi ketua ranting sampai sekarang. Jadi saya merasakan betul bagaimana kemudian tantangan yang kita alami di pimpinan ranting, bagaimana yang kemudian kita rasakan jadi ketua pimpinan ranting. Saya juga pernah merasakan jadi ketua pimpinan cabang. Iya. Jadi bagaimana rasanya jadi pimpinan cabang, bagaimana tantangannya jadi pimpinan cabang, saya pernah merasakan. Sehingga atas dasar itu saya paham sekali persoalan dan tantangan serta kebutuhan di pimpinan ranting dan di pimpinan anak cabang. Kenapa? Karena saya pernah jadi ketua pimpinan ranting. Jadi tahu rasanya juga. Jadi tahu rasanya. Ya baik Mas sahabat Lutfi ya. Mungkin ini awal dari perbincangan kita pasca jenengan terpilih. Tentu seperti awal yang saya sampaikan, kami berharap ada podcast berikutnya dengan jenengan. Setelah nanti mungkin sudah punya program kerja yang sudah dirumuskan teman-teman cabang, bisa kira-kira nanti bisa hadir lagi di sini, meskipun ini masih tingkat ranting, karena kami mau tidak mau ya, secara jujur saja kalau kita berbicara ranting, pandangan orang itu masih sebelah mata. Jadi saya berharap dari jenengan yang mengawali dari pimpinan cabang untuk bisa hadir sini, ke depan bisa kita lanjutkan. Terakhir mungkin saya bisa minta closing statement dari jenengan untuk kader-kader Ansor Banser di Kabupaten Gresik umumnya, khususnya di Kedamian. Oke, sebelum saya closing statement, saya tentu berharap tidak podcast ini tidak hari ini saja, tapi saya tunggu jadwal selanjutnya. Siap. Tapi dengan catatan. Apa ini? Ada catatan. Pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo menjadi bagian dari podcast. Siap. Kalau saya mau lihat ini gimana ini posisinya teman-teman pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo. Minimal pimpinan cabang datang ke sini. Ini di sebelah saya ada pimpinan rantingnya kira-kira. Jadi kita bisa podcast bareng gitu. Siap. Itu catatannya. Kalau di sebelah saya tidak ada pimpinan ranting Sidoarjo Pemuda Ansor, saya agak berat untuk datang ke sini. Siap. Closing statement saya, sahabat-sahabat. Yang pertama, saya berharap kunci dari apa yang kemudian saya sampaikan dan menjadi semangat saya, yang menjadi harapan saya ingin mewujudkan Ansor Gresik maju bersama, mandiri dan berwibawa. Dengan kita akan melakukan penguatan, membangun kapasitas dan loyalitas kader ataupun kapasitas dan loyalitas organisasi. Tentu ini tidak bisa saya lakukan sendiri, tapi harus ada kekuatan besar, kebersamaan dan kekompakan. Maka saya berharap Ansor di Kabupaten Gresik tetap satu komando, Ansor maju, satu barisan. Siap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Lutfi selaku ketua terpilih pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Gresik. Warga Nahdien dimanapun berada, demikian podcast awal kita untuk memulai program podcast Cangkir. Podcast Cangkir programnya adalah cangkruan karo mikir. Nah, apa yang kita pikirkan tentunya tidak hanya urusan organisasi, tapi nanti akan kita kembangkan di beberapa segmen yang lain.
Terima kasih kehadirannya sahabat Lutfi, bisa Siap, sama-sama. berjumpa di lain kesempatan, dan dari saya Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.